Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Lestari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Apa itu abstrak? Pasti kalian para siswa dan mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan yang namanya abstrak. Tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu abstrak. Abstrak adalah uraian singkat terkait dengan paper kalian atau karya ilmiah kalian yang diletakkan di awal laporan dan bersifat penting. Mengapa abstrak itu penting? Nah, sekarang saya akan jelaskan beberapa argumen bahwa abstrak itu memang penting. Argumen yang pertama adalah abstrak yang mewakili isi. Jadi isi dari seluruh karya ilmiah kita, paper kita itu diwakili oleh abstrak. Lalu argumen yang kedua, abstrak itu yang dilihat pertama setelah judul. Jadi apabila abstrak kita itu ditugaskan atau diperlombakan, pasti yang dilihat oleh judul, yang disorot setelah judul itu abstrak. Jadi abstrak kalian itu yang menentukan apakah judul kalian ini, paper kalian ini, atau karya ilmiah kalian ini akan dibaca sampai akhir atau hanya sampai dengan abstrak. Jadi abstrak itu penting. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi abstrak. Abstrak itu ada fungsinya loh. Jadi fungsi abstrak yang pertama adalah sebagai intisari. Bagaimana sebagai intisari? Yaitu untuk membantu pembaca mengetahui resum atau rangkuman dari sebuah esai kita, sebuah karya ilmiah kita tadi. Jadi abstrak yang menjadi intisarinya. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa abstrak yang mewakili isi. Lalu fungsi yang kedua ialah abstrak itu memudahkan karya ilmiah kita ditemukan oleh orang lain. Bagaimana caranya? Abstrak kita akan menggunakan kata kunci yang relevan kan pastinya. Nah, dengan kata kunci yang relevan itu tadi, karya ilmiah kita akan mudah ditemukan orang lain melalui research orang lain, melalui kata kunci yang relevan itu tadi. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai ciri-ciri abstrak. Pasti semua hal itu mempunyai ciri-ciri, termasuk abstrak. Nah, ciri-ciri dari abstrak ialah yang pertama, pendek. Abstrak biasanya tidak sampai 1 halaman, bahkan ada yang sampai hanya setengah halaman saja. Lalu ciri-ciri yang kedua, abstrak itu biasanya menggunakan bahasa asing. Jadi terutama pada esai atau pada karya ilmiah yang sudah bersifat penting atau bukan hanya pemula-pemula, itu biasanya menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris, karena bahasa internasional kita adalah bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita menemukan karya ilmiah atau paper yang sudah milik universitas, biasanya abstraknya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita lebih mudah untuk menemukan bagaimana sih bagian abstrak itu tadi. Nah, pasti kalian penasaran kan, abstrak itu meliputi apa saja? Bagaimana cara membuat abstrak itu? Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat abstrak atau apa saja yang terliput dalam abstrak tersebut. Abstrak meliputi 4 hal. Yang pertama adalah identifikasi tujuan atau latar belakang. Kalian tentukan dulu apa latar belakangnya, rumusan masalah dari karya ilmiah yang kalian buat. Cukup 1 sampai 2 kalimat saja. Itu kalian masukkan ke dalam abstrak itu tadi. Lalu yang kedua, metode yang kalian gunakan dalam penelitian kalian. Metode apa yang digunakan? Kalian tuliskan, cukup 1 kalimat saja, atau bisa sampai 2 kalimat. Jangan terlalu banyak. Lalu yang ketiga ialah deskripsi hasil penelitian. Hasil penelitian yang kalian teliti itu bagaimana? Atau hasil penelitiannya itu seperti apa? Kalian tuliskan pada abstrak itu. Nah, untuk hasil ini cukup panjang. Kalian bisa tuliskan 2 sampai 3 kalimat. Kalau tadi hanya 1 sampai 2 kalimat. Nah, untuk bagian hasil kalian bisa jelaskan di dalam abstrak hingga 2 sampai 3 kalimat. Lalu yang terakhir ialah simpulan. Simpulan dari karya ilmiah kalian atau simpulan dari penelitian kalian itu tadi kalian bisa tuliskan di dalam abstrak. Cukup 1 sampai 2 kalimat saja. Nah, itu tadi isi-isi
abstrak atau apa yang meliputi diri dalam abstrak. Ada 4 hal itu tadi. Nah, catatan untuk abstrak adalah kalian bisa tulis abstrak tapi jangan lebih dari 300 kata. Jadi lebih baik total kata pada abstrak itu tidak lebih dari 300 kata ya. Nah, dan kalian jangan lupa berilah kata kunci. Nah, kata kunci itu tadi yang membantu untuk artikel kita atau karya ilmiah kita ditemukan oleh orang lain. Jadi kalian jangan lupa untuk mencantumkan kata kunci dari karya tulis yang kalian buat atau karya ilmiah yang kalian buat. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian semua, bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa kalian like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe. Apabila kalian ingin teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa di-share ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.